mulia Nabi besar Muhammad, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai masih pada poin tentang doa sebelum salam. Tentu doa-doa ini membutuhkan hafalan. Makanya para ulama dahulu menyebutkan ilmu itu didapatkan dengan menghafal. Ilmu itu didapatkan dengan menghafal. Salah satu kisah yang menakjubkan adalah kisahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan sebagai ayat atau ayatul hifz, tanda dari tanda hafalan, lambang dari lambang hafalan. Imam Bukhari ini ketika masih gulam, masih kecil, ya masih anak-anak, sudah mulai keluar berjalan menuntut ilmu. Bahkan disebutkan oleh salah satu ulama yang bernama Hashid ibn Ismail, Imam Bukhari pergi bersama teman-temannya yang sebaya, yataraddadu ala masyayikhil Basrah. Apa dia taraddadu? Berulang-ulang kali datang kepada guru-guru ahli hadis yang ada di kota Basrah pada saat itu. Semua temannya membawa buku, catatan, cuman dia nggak bawa. Yang lain bawa buku semua, ya. Yang Bukhari nggak bawa apa-apa, cuman modal badan saja, tanpa ada pena, tanpa ada tinta, tanpa ada lembaran-lembaran. Jadi orang dulu itu lebih ribet untuk ilmunya daripada kita para jamaah. Kendaraan yang susah, terus harus bawa tempat tinta, terus harus bawa lembaran, harus bawa penanya. Kita sekarang pena dan tinta itu satu paket, enak untuk ilmu sekarang. Bahkan sekarang canggihnya pakai HP sekarang, nggak pakai tinta lagi. Masya Allah. Akhirnya dilihat sama teman-temannya, Imam Bukhari ini nggak bawa apa-apa pergi nuntut ilmu. Apa kata teman-temannya ini? Innaka tataraddadu ilal masyayikh wa la taktub ma tasma'uhu. Engkau berulang-ulang kali bolak-balik nuntut ilmu hadis ini, namun kau nggak bawa bekal, nggak nyatet apa yang kau dengar. Ya, terus diulang-ulang. Ya. Famal ladzi taf'aluhu? Coba dulu pada itu apa gawe ini? Apa yang kau kerjakan wahai imam? Apa hasilmu dari menuntut ilmu tanpa membawa catatan? Karena mudah-mudahan jadi temari Imam Bukhari kalau ini kah dia sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari diam, sabar, tenang, nggak mau apa? Melayani celotehan-celotehan teman-temannya. Karena memang menuntut ilmu itu banyak godaannya. Jadi ngaji tiba tono. Ya, macam ini dia bilang, kamu mana catatanmu? Akhirnya setelah 16 hari dia dicela terus sama teman-temannya ini para jamaah, disalahkan sama teman-temannya. Apa kata beliau? Innakum qad aktsartum alayya wa alhahtum fa akhriju ma katabtumu. Kalian ini sudah berlebihan menyalahkan saya. Kalian terlalu cerewet katanya. Keluarkan mana hasil catatan kalian itu. Dikeluarkan sama teman-temannya itu berapa hadis? 15.000 hadis. Lebih. Kah? Para ulama zaman dahulu, para jemaah, 15 hari dapat berapa? 16 hari dapat berapa? 15.000 hadis lebih. Faqara'aha an dhahri qalbin. Imam Bukhari membacanya melalui hafalannya semua. Disimak sama temannya itu satu persatu. Apa yang salah dari catatan itu dikoreksi melalui hafalannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. 16.000 hadis. 15.000 hadis dalam 16 hari. Temannya ngoreksi catatan hadisnya yang salah dari hafalannya siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fa'arafu annahu la yataqaddamuhu ahad.
Teman-temannya saat itu tahu, oh ini Imam Bukhari lain kelasnya, bukan kelas kita katanya. Ya. Imam Bukhari ini apa? Kelasnya lain. Dan ulama zaman dahulu para jamaah menghafal itu bukan hanya sebatas an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, enggak begitu. Mereka menghafalnya dengan perawi-perawinya. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana Bandar, qala an Yahya, qala an fulan, an fulan, an fulan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal seperti itu dengan sanadnya secara sempurna. 15.000 dalam berapa hari? 16 hari. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang sekarang ini kita tes berapa doa ini. Malam ini kita ambil, mudah-mudahan tak hafal. Dan saya ambil ini banyak doa disebutkan oleh Imam Al-Albani, ada yang pendek dan ada yang panjang. Ya, yang akan kita ambil yang mudah-mudah, yang pendek, dan kita akan tidak ambil yang panjang. Kalau yang panjang sudah jelas para jamaah, berat, ya sulit. Baik, kita ambil di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Farwah ibn Naufal, dari Farwah ibn Naufal, qala qultu li Aisyata, aku berkata kepada Aisyah, hadditsini bi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi, ceritakan kepadaku dengan suatu doa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salatnya. Siap-siap Abu Faris. Ya, siap Abu Faris tengah tayasidan engkau ini. Kata Farwah ini, kabarkan kepada aku suatu doa yang dibaca oleh Nabi dalam salatnya. Faqalat na'am, iya, aku akan sampaikan kepadamu sebuah doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Yaqkan Rasulullah SAW yaqul, Nabi SAW membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Jari wah. Sekali Bapak Faris? Coba kan? Insyaallah. Mana kajian Allah. Putar jamaah aja para jamaah. Ulangan kadang kali juga apa ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Lam a'lam no, keputar. Wa min syarri ma lam a'mal. Jelas? Jelas. Ini doa yang pertama. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Apa arti doa niki? Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa saja yang pernah aku perbuat, dan aku berlindung dari keburukan yang belum aku perbuat.
Di sini ada dua perlindungan. Perlindungan dari kejelekan yang telah berlalu. Kejelekan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, berlindung dari apa? Kejelekan yang belum kita lakukan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil beberapa penjelasan dari hadis ini, beberapa faidah. Yang pertama, kalimat Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Wahai Allah, aku berlindung dari keburukan yang telah aku perbuat. Apa maksudnya kata para ulama? Ay minas sayyi'at au min syarri maktasabtuhu mimma qad yaqtadi uqubatan fid dunya au yaqtadi fil akhirah. Maksudnya adalah aku berlindung dari kejelekan dosa yang mengakibatkan hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Berarti di sini kita meminta perlindungan dari kejelekan pengaruh buruk dosa. Berarti dosa itu memiliki pengaruh apa? Pengaruh buruk. Karena semua kita ini pernah berdosa para jamaah. Tidak ada kita yang tidak selamat dari dosa. Dan dosa itu pasti memiliki efek negatif. Efek negatif, pengaruh yang tidak baik, pengaruh yang jelek. Maka ini doa yang kita berlindung dengannya. Maka tatkala kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu, artinya aku berlindung kepadamu wahai Allah dari akibat buruk dosa yang aku lakukan, berupa hukuman di dunia atau hukuman di mana? Di akhirat. Atau kata para ulama, segala bentuk amal yang diharapkan memaafkan atau meminta pemaafan dari bentuk amalan yang dilakukan. Apa maksudnya? Meminta maaf dari amalan yang dilakukan. Artinya terkadang kita ini meninggalkan kebaikan. Sadeknya kita kebagusan isi Allah lagu ditemelin gawe ya. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan melakukan kebaikan, namun kita tidak melakukannya. Ini kita ngadang maaf tiba Allah hendak ini para jamaah. Ya, maka ada dua makna. Wahai Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan yang telah saya lakukan. Apa yang pertama? Hukuman akibat dosa di dunia dan di akhirat. Yang kedua apa? Kita memohon maaf kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan. Pasti wahai tanjerang siaran bagus ini para jamaah. Kita pasti pernah meninggalkan perkara-perkara yang bagus. Padahal Allah berikan kita kesempatan untuk melakukannya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang keberapa? Yang kedua, ista'adhan Nabi SAW wa huwal ma'asum. Nabi SAW memohon perlindungan padahal beliau seorang yang ma'asum. Apa kenana ma'asum? Ndeka ma'asum kenana. Apa ma'asum? Terjaga, terlindungi dari perbuatan dosa. Ya ma'asum. Ya, Nabi SAW memohon perlindungan padahal beliau sosok yang ma'asum. Liyaltazima khawfallah wa i'zamahu wa ijlalahu. Untuk senantiasa menunjukkan rasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak perlu minta doa seperti ini para jamaah. Mulai yang apa ini? Ini perlu, sudah diampun, sudah dijamin apa?
ya, ampunan yang telah lalu yang ataupun yang akan terjaga Nabi kita SAW. Tapi beliau memohon perlindungan ini untuk apa? Melazimi dirinya untuk takut kepada Allah. Melazimi dirinya agar bagaimana? Agar senantiasa mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liyuqtada bihi fahuwa sallallahu alaihi wasallam a'maluhu sabiquha wa lahiquha kulluha khairun la syarra fiha. Kenapa Nabi SAW berdoa memohon perlindungan? Agar umatnya mengambil contoh. Ini intinya. Terkadang kita ini bertanya, apa fadilah amalan ini? Apa keutamaannya? Di sini tidak ada disebutkan keutamaan doa ini secara khusus. Tapi Nabi SAW mencontohkannya, mengajarkannya kepada para sahabat. Tidak ada tujuannya agar diikuti, dicontoh. Jelas? Faedah yang kedua? Baik. Faedah yang keberapa? Yang ketiga. Qauluhu wa min syarri ma lam a'mal. Dan aku berlindung dari keburukan yang belum aku perbuat. Apa kenana? Apa maksudnya? Aku berlindung dari keburukan yang belum aku perbuat. Minal hasanat ay min syarri tarki al-amali biha. Aku berlindung dari meninggalkan berbuat baik. Siapa tahu nanti para jamaah nengka baju tenggawe bagus, lawan ya sekat tenggawe bagus. Saya jamin itu. Ya ini kita mohon perlindungan kepada Allah. Sekarang kita masya Allah ngajintan tidak kenal hujan dan teker para jamaah. Tidak hujan dan teker ngaji doang. Saking rajinnya. Iya saat ini. Tapi kedepannya siapa yang akan menjamin dia akan terus melakukan kebaikan? Tidak ada. Hanya Allah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita jangan sampai di kemudian hari, di masa depan kita meninggalkan kebaikan. Awil muradu biha, atau maksudnya min syarri ma lam a'malhu ba'du minas sayyiati wal asam, atau juga memohon perlindungan dari efek dosa yang mungkin bisa jadi dilakukan di masa yang akan datang. Niki maksud doa niki. Berarti apa maksud doa ini para jamaah? Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang telah lalu, hukumannya di dunia dan di akhirat. Atau kita memohon ampunan, maaf kepada Allah atas kita meninggalkan kebaikan di masa yang lalu. Kemudian makna yang lain, makna yang kedua, kita memohon apa? Perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari meninggalkan kebaikan di masa yang akan datang. Atau juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari melakukan dosa-dosa di masa yang akan datang. Inilah maknanya. Jelas para jamaah? Udah berapa faedahnya ini? 3. Yang keempat, Nabi SAW mencontohkan doa ini agar kita terus merasa kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. Makanya kita mengatakan min syarri ma amiltu, dari kejelekan yang saya telah perbuat. Dosa wajib luwih tagawe. Dosa pasti banyak kita kerjakan. Kebaikan pasti banyak yang luput dari kita. Sehingga bagaimana? Kita harus merasa kurang para jamaah. Kita harus merasa kurang, jangan sampai merasa lebih. Karena merasa lebih pasti menyeret kepada sifat ujub, sifat riya dan yang lainnya. Maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana orang-orang yang beriman selalu menjaga diri agar terus merasa kurang dalam ketaatan. Jangan sampai hilang para jamaah. Ya.
Cuma sampai sifat ini hilang dari kita. Sifat apa? Merasa kurang. Karena sedikit orang yang mau merasa kurang. Lebih banyak orang itu mau dirinya merasa apa? Merasa lebih. Merasa senior. Ya. Merasa paling berilmu. Merasa paling rajin. Merasa paling ini yang berbahaya. Ya. Yang ada kandungan kata lebih. Ya. Ini berbahaya. Maka setan itu bagaimana berusaha menjadikan manusia itu selalu merasa lebih. Buktinya, wah ngaji, wah cukup, wah ilmu duit, sabo Allah. Berhasil loh. Tapi kalau kita disuruh merasa kurang, walillahil hamd. Baik, faedah yang kelima. Bentuk perlindungan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kejelekan atau musibah itu akibat apa yang dikerjakan oleh manusia. Inampun dengan aku berlindung dari kejelekan yang sudah aku lakukan dan kejelekan yang belum aku lakukan. Artinya dampak negatif dari dosa ini akibat perbuatan kita para jamaah. Kita dapat kejelekan karena dosa kita atau karena dosa orang lain. Jadi terkadang bukan hanya karena dosa kita para jamaah, tapi karena dosa orang lain, tapi kita diam tidak mau mengingkarinya. Atau karena terlalu banyaknya orang yang melakukan dosa sehingga orang yang tidak berdosa pun kena imbasnya. Makanya amar ma'ruf ini selalu ditegakkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah, ujian itu karena ulah tangan kalian. Karena apa? Pegawaian mesa. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Yang tidak berbuat zalim saja akan kena. Tatkala dosa-dosa itu sudah merajalela dan meluas. As'alullah salamal al-afiyah. Kalau tengah tes doa mampu ini. Tuan yang tentang bunga juga tes juga. Tuan jadi kah tes doa nih. No. Ini dari terjemah elong Imam Bukhari berarti ini. Amayan kajian amayan tetes nih. Jemaah sempur. Oh dia teman kah? Pak Harto. Wa min syarri ma lam amal. Ama salwa. Masya Allah, barakallahu fiqh. Ama Ica tes dulu. Wa min syarri ma lam a'mal. Ini telat datang enggak tes. Bawa kita mah pandai. Upah telat. Samsul. Nah, iya kan jurus kepepet ini para jamaah. Untuk kepepet nu kecap tak apa. Yo, bukti ya gitu para jamaah, kita ujian itu setebal-tebalnya kitab itu kita lahap di satu malam. Ngumpet tebal kitab lek untuk ujian para jamaah mesang teh rerep. Ya kan jurus apa ini? Jurus kepepet para jamaah. Ngecap doang tak apa untuk kepepet ini jangan. Benyongka coba anu kesini kepepet coba sekat nggak nafal nih. Baik. Kemudian doa yang berikutnya. Insya Allah ini doa yang sangat ringkas
padat, mudah dan jelas. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'dhi salati. Aku mendengar Nabi SAW berdoa pada sebagian solatnya. Namun nekanti dek nafalnya jabalah. Tutuk dunia nuah. Ya. Aku mendengar Nabi SAW membaca di dalam sebagian solatnya. Berarti ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW variasi. Kadang-kadang doa yang tadi, kadang-kadang doa yang ini, dan kadang-kadang doa-doa yang lain. Insya Allah semua hafal ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ulang Abu Faris. Allahumma hasibni hisaban yasira. Masya Allah. Gecap aja, Masya Allah. Pak Harto. Mana lupa kalau film coba isi ini. Om Cap. Oh nih, hisaban kasiro. Mana kasiro mana nertadan. Nah, ndak kena. Wahai Allah, hisaplah aku dengan hisap yang banyak anu mah. Bahaya doa ini Om Cap. Harus Allahumma hasibni hisaban yasira. Abir atau yang mengaji juga. Oh no, ndak ke asira sulit mampu ini jana. Allahumma hasibni hisaban yasira. Keren kali ber. Hasibni. Parusli. Masya Allah. Apa poncak ni coba. Labu tahu pada jamaah. Alhamdulillah. Guru pedal nah tentu jamaah. Angkat Pak Guru doh dengan mana kena nyebut ya doh. Ka. Allahumma hasibni. Ilo. No, aduh. Hasibni kasira. Wah, iya. Hisaban kasira. Bahaya jamaah. Oh, jauh timur kan jadaya. Bujulu Pak Guru, bujulu, julung kau teneng, mas tengah ajar kita kecap. Kagak bujulu. Aduh, jauh engkau. Bono jauh engkau nah. Lamun jauh engkau ini gerang jauh ilmu no. Nih julung kau kecap. Nih julung kau tu. Kak, nah. Ulang kadang kali julung. Allahumma hasibni. Allahumma hasibni. Nah, hisaban yasira. Nah, kadang kali. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kadang kali tu. Kadang kali lancar. Harus harap mau dulu nang kelem. Allahumma hasibni hisaban yasira. Alhamdulillah. Nah, baru lulus, barakallahu fiik. Baik. Ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, wahai Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hadis ini dan doa ini menunjukkan semua manusia akan mendapatkan hisabnya. Semua amalan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka doa ini khotal iman
menjadi perhatian yang khusus bagi Aisyah. Didengar oleh Aisyah doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Selesai sholat, tanpa menunggu lama, Aisyah bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, manakah hisab yang mudah? Aisyah penasaran, karena Nabi SAW membaca doa itu. Pak Guru, Aisyah berkatakan, simbe hisab si mudah nino. Mana hisab yang mudah? Qala Nabi SAW, an yanzura fi kitabihi. Dilihat catatan amalnya. Fayatajawazu lahu anhu. Allah langsung ampunkan. Cuman Allah perlihatkan, nah ini catatan amalmu, silahkan engkau lihat, silahkan engkau baca, aku ampuni dosa-dosamu. Ini mah hisab yang mudah. Allah cuman apa? Perlihatkan, dikasih kah? Baca. Makanya katakan dalam surat apa? Al-Isra itu, Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Ikhwatal iman, sekarang ini kita sendiri yang menorehkan catatan amal kita. Kita sendiri yang menulis catatan amal kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Fala yalumanna illa nafsahu. Jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri yang menjadi hisab atas apa yang kau telah perbuat. Tapi orang yang ini adalah orang yang istimewa para jamaah. Orang yang mendapatkan hisab yang mudah ini adalah orang yang mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Cukup diperlihatkan, baca catatan amalmu, aku ampuni dosa-dosamu. Saking mudahnya hisab yang dia dapatkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, yadnu ahadukum min rabbih. Seseorang nanti pada hari kiamat akan dekat dengan Allahnya. Hatta yadha'a kanafahu alaih. Sehingga Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengannya. Fayaqulu amilta kada wa kada. Lihat catatan amalmu. Dahulu di dunia, ini perbuatanmu, iya apa tidak? Fayaqulu na'am. Iya, saya mengakuinya. Ini perbuatan saya di dunia. Wa yaqul amilta kada wa kada. Allah kembali mengatakan, engkau melakukan ini dan itu. Summa yaqul inni satartu 'alaika fid dunya fa ana aghfiru lakal yawm. Dahulu di dunia aku tutup dosa ini dari mata manusia, hari ini aku akan berikan ampunan kepadamu. Ini nama hisab yang mudah. Cuman apa? Diperlihatkan catatan amalan, kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak mau dengan hisab yang mudah, ikhwatal iman? Semua kita ini berharap mendapatkan hisab yang mudah ini. Maka di antara yang sepatutnya kita baca adalah apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Abu Budair, Allahumma hasibni hisaban yasira. Belok Hasan, coba juga kah? Enggak ngantok dong. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, doa berikutnya. Nah, ini aja baru tetes cekat tependi anak ini. Doa yang berikutnya ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Ini insya Allah doa yang panjang, tidak terlalu panjang. Insya Allah banyak yang hafal. Qala, Nabi SAW mengatakan, qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Samsul Iqbal. Masya Allah. Oh Faris? Allahumma inni zalamtu faghfirli. No. Allahumma inni zalamtu Nafsi. zulman katsira. Terus. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal. Guru padahal ngumpet ada ini. Hai Allah. Ndek bawa yang ada yang ke guru. Tuan Wajdi. Belo. Ida belo 5 meter belo na tuan. Tuan aman juga tes. Dia bau masih nama. Itu coba ini. Nih mudi-mudi yuk kah. Ini mudi-mudi tetes juga ini. Om Cak beta dah nah. Ada masih mikiran kaja. No, tu raja mah masih mikiran nah. Habir beta dah nah. Ndeman. Apa doa andalan berarti ada doa andalan ruana. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Iya andalan no. Oh enggak. Taib. Kita ulang doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Kemudian wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali dirimu, wahai Allah. Doa ini dimulai dengan pengakuan. Doa ini dimulai dengan 2 pengakuan. Perhatikan para jamaah, doa ini dimulai dengan apa? 2 pengakuan. Seperti Sayyidul Istighfar. Seperti Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu semuanya pengakuan itu para jamaah. Pengakuan tentang rububiyah Allah. Kemudian pengakuan yang kedua tentang dirinya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku ini banyak dosa, karuniamu banyak yang kau berikan kepadaku. Para jemaah yang dimuliakan di sini, yang pertama, wahai Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Seorang hamba wajib mengakui dosa-dosanya kepada Allah. Ketika dia meminta ampunan, ini di antara adab para jemaah. Tatkala kita meminta ampunan kepada Allah, kita akui dosa-dosa kita. Ya Allah, hambamu ini banyak dosa. Ya Rabbi, hambamu ini berlumuran maksiat. Baru yang kedua, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Mengakui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha mengampuni. Ampunilah dosa-dosa hambamu. Baru minta. Faghfirli. Lihat, doa ini dimulai dengan apa? Pengakuan. Baru meminta, faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosa-dosaku wahai Allah dari ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku.
innaka antal ghafurur rahim. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam doa ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, talabut ta'limi minal alim. Minta diajarkan dari orang berilmu. Minta diajarkan dari siapa? Orang berilmu. Pak Guru, endeng ilmu dengan si berilmu. Minta diajarkan. Terkadang kita harus datang minta pada jamaah. Ajar ke doa ini dulu. Catatan kita. Ya, minta. Ini sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Lihat buktinya, sekelas Abu Bakar para jamaah, tanpa ada rasa malu. Ini sahabat paling mulia setelah Nabi SAW. Tidak ada rasa malunya urusan ilmu kepada Nabi SAW. Oke, coba berkata satu, deku semal. Mana? No. Makanya cocok para ulama mengatakan la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak bakal dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Itu kanggo ilah-ilah berketuaan Ustaz. Ti makna ya belum berdaya berketuaan penting berketuaan juga kan. Ustaz kita paham apa kenana ini? Ustaz apa maksudnya? Apa doanya? Ya, apa amalannya? Bertanya. Dan ini memang sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu-ragu dan malu untuk bertanya. Baik, faedah yang keberapa? Yang kedua. Al-i'tirafu bit-taqsir wa nisbatu zulmi ila nafs. Mengakui kekurangan yang dimiliki oleh seorang hamba. Hendaknya seorang hamba mengakui kekurangannya dan menisbatkan perbuatan dosa kepada dirinya. Menisbatkan perbuatan dosa kepada dirinya. Ndak kan muni Allah nakdirang aku gawe dosa ini kan? Ya. Nah, ini pentingnya. Di sini dalam doa ini pelajaran tentang tauhid. Apa itu? Menisbatkan dosa kepada diri sendiri, jangan disebutkan kepada Allah. Yo kan gawe riba, Allah nakdirang aku, buku tahu kan kungkung. Ya, Allah mentakdirkan saya. Tidak ada jalan saya. Tidak boleh seorang beralasan. Ya, tatkala berhadapan dengan keburukan dan kejelekan, seolah-olah dia menyalahkan takdir. Ini banyak kita ini putus asa dalam hidup ini gara-gara apa para jamaah? Kita ini menyalahkan takdir Allah. Ya. Makanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang baik imannya kepada takdir. Orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang cacat. Apa? Keimanannya terhadap takdir. Bahkan Syekhul Islam mengatakan, ya, bahagia dan sengsara itu semuanya ada pada takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita imani dia dengan baik, kita akan merasa, oh ini sudah takdir Allah bagi saya. Ya, saya harus jalani. Jadi dengan apa? Kesabaran. Maka khotal liman azani Allah wa iyyakum, dosa kita ingat tidak boleh disebutkan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah siapa yang punya ini? Jabariyah ini. Nah, ini akidahnya siapa? Orang-orang Jabariyah. Mengatakan yang melakukannya bukan saya tapi siapa? Allah. Faedah yang ketiga. Al-i'tirafu, mengakui bi anna Allah subhanahu huwal mutafaddilul mu'ti min indihi rahmatan ala ibadihi min ghairi muqabalati amalin hasanin. Mengakui Allah lah yang memberikan karunia dan nikmat berupa rahmat dan kasih sayang atas hambanya. Mengakui Allah yang memberikan apa? Karunia berupa rahmat dan apa? Kasih sayang kepada hambanya. Tanpa harus dibalas dengan perbuatan baik. Tanpa harus dibalas dengan perbuatan apa? Perbuatan baik. Lihat, dia seorang hamba melakukan dosa,
kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya tanpa harus dimulai dengan melakukan perkara-perkara kebaikan terlebih dahulu. Hari ini dia bertaubat dengan taubat yang jujur kepada Allah, kemudian di saat itu dia meninggal dunia, Allah akan terima taubatnya. Berbeda dengan manusia para jamaah, kapan dia banyak melakukan kesalahan kepada kita, pidan teman maaf lalu enggak bagus juga tiba ida. Salahnya banyak, tiba-tiba datang minta maaf. Oh, mohon maaf, dia maafang kita juga. Itu manusia. Nah, bila nama apanya? Wah, ya, hadiah bagus juga. Kirimang hadiah. Selengan, oh nih. Awal sulit menerima banyak dikasih, lama-lama bagaimana? Luluh. Datang, afwan sematanku, lek salah aku lidah yang maaf. Oh, enggak. Nah, terus aja. Sungguh, wah, lu bagus mau soalnya. Ya. Itu makhluk, tapi Allah Azza wa Jalla tidak butuh Allah balasan kebaikan dari hambanya. Baik. Kemudian faedah yang keempat dari doa ini, khotal iman azani Allah wa iyyakum, sebab kebahagiaan seorang hamba itu ada dua. Sebab kebahagiaan seorang hamba itu ada dua: ampunan dosa dan rahmat Allah. Ampunan dosa dan ini isi doa ini, faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Baru warhamni, dan rahmatilah aku. Ini menunjukkan dua sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat ini, khotal iman. Apa itu? Ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang tidak dapat ampunan nggak mungkin dapat rahmat. Nggak mungkin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan disiksa dulu di dalam neraka. Sesuai dengan kadar dosa dan maksiat mereka baru dikeluarkan. Jelas para jamaah? Nah, yang terakhir, istihbabu qiraatil ad'iyati fi akhir shalah. Sunnahnya membaca doa-doa di akhir salat. Karena hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a'i ma syaa." Kemudian dia memilih doa-doa yang suka ia baca. Pilihan doa-doa ini baca, rangkep jadi saya, enggak perlu. Ya, neluik terbaca. Ya, semakin banyak doa kita, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ya, rumus doa ini para jamaah, luik doa, luik pahala. Luik bagus mau tak. Nah, azan dulu kah?
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dan ma ba'du. Silakan ada pertanyaan. Dua kah? Yang pertama, Ustaz, apakah doa ini khusus di akhir sholat? Terus yang kedua, Pak Ustaz, apakah tidak bisa dibaca di waktu sujud atau di lainnya, Pak Ustaz? Apakah kekhususan doa ini? baik, pertanyaannya apakah doa ini dibaca di akhir salat? Iya, itu yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuknya. Ya, karena dalil-dalil ini menunjukkan pembahasan kita pada kesempatan ini doa-doa yang dibaca sebelum salam. Ya. Jelas, Baris? Ya. Namun apakah boleh dibaca ketika sujud? Boleh saja, karena ini kandungannya apa? Doa. Nah, dalam sujud itu doa secara umum boleh dibaca. Kemudian dari ampo bau baca masih Baris. Allah taala alam. Lanjut, Ustaz. Tidak satu. Oh, ini na urung kedua sekarang saya neka. Telu. Apakah yang tiga ini, Ustaz? Kan kita di akhir sholat ini, Ustaz, apakah tiga-tiganya bisa kita baca di akhir sholat ini, Ustaz? Tiga-tiganya yang tadi kita dapat doa ini. Apakah boleh? Nyaman ya, Kak? Taib menggabung tiga doa ini bagaimana hukumnya? Di khotal iman azzani Allah wa iyyakum. Jelas hadis Nabi SAW mengatakan, liyatakhayyar minad du'a ima sya'a. Umum. Tidaklah dia memilih doa yang mana dia ingin. Ya, silahkan pilih mana yang diinginkan. Ya, tiga-tiganya baca juga bismillah. Semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Allah taala a'lam. Pertanyaan lain, Pak Harto. Sampai lima kita baca sampai Allah mencatat. Lalu doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Sudah habis kita baca itu imam belum salam. Bolehkah kita tambah doa lagi? Sudah 5 kita baca doa katanya Pak Harto ini. Ternyata imamnya belum salam. Tambah doa, tambah lagi tidak ada masalah. Ya. Jelas Pak Harto? Nah, wallahu taala alam. Om Cap juga kan. Masalah salat kah? Udah ngeros. Taib, pertanyaannya tentang masalah isbal. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Isbal yaitu artinya menjulurkan celana sarung di bawah mata kaki. Ini kebalik sekarang ini. Yang perempuannya nyunnah atas mata kaki, yang laki-lakinya menjulur. Ini kebalik nih. Banyak sekali hadis ini khotal iman. Hadis Bukhari wa Muslim dan Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Nabi yang ngomong ini, bukan masuk akal dan urusan tidak masuk akal, tapi Nabi Anda yang ngomong. Ya, Nabi kita sesama yang ngomong. Nabinya umat terbaik yang berada di bawah mata kaki itu di mana? Di api neraka. Artinya diancam dengan neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi memponis apa enggak? Oh enggak, Nabi mengancam di sini. Bukan kedudukannya memfonis, diancam. Ya Om Cap, diancam dengan apa? Neraka. Ini kita berbicara secara umum dulu. Kemudian isbal itu juga disebut kesombongan. Ya. Iyyaka wa isbal al-izar. Fa inna isbal al-izari minal makhilah, kata Nabi SAW. Jauhilah isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Sesungguhnya menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu adalah bentuk dari kesombongan. Isbal itu sendiri disebut apa? Sombong. Baik. Ada hadis yang para ulama berbeda statusnya. Apakah sahih atau hasan? Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih ala syarti Muslim.
Kemudian Al-Hafidz Abu Tahir mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Apa kata Nabi SAW? Ketika melihat orang yang sholat dalam keadaan isbal. Nabi melihat orang sholat dalam keadaan apa? Isbal. Qala izhab fatawadda. Pergilah kembali kamu berwudu. Kemudian dia pergi berwudu. Kemudian datang lagi. Izhab fatawadda. Disuruh lagi balik. Pergi wudu lagi katanya. Dua kali disuruh. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, wahai Rasulullah SAW, malaka amartahu an yatawadda. Kenapa kau perintahkan dia wudu terus? Apa salahnya dia ini? Katanya. Karena dua kali disuruh apa? Pergi berwudu. Dia salat dalam keadaan apa? Apa jawaban Nabi SAW? Innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Sungguhnya lelaki ini salat dalam keadaan isbal sarungnya. Innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin. Sungguhnya Allah tidak menerima salatnya orang yang isbal. Jadi hukumnya berbeda di luar salat, dalam salat, dua-duanya enggak boleh. Jelas Om Cap? Wallahu taala ala wa alam. Abu Hirzi. Kan dulu Imam Bukhari itu sekali dengar langsung hafal. Kan. Apa itu kan Imam Bukhari itu apa? Ayolah, berat pertanyaan ini pada jamaah. Jadi pertanyaannya, Abu Hirzi bertanya dengan pertanyaan yang bagus ini, tapi lucu. Apa katanya? Imam Bukhari itu sekali dengar langsung hafal. Ya, langsung hafal. Apa kira-kira makanan Imam Bukhari itu katanya? Satu, agar kita kuat hafalan kita sedikit makan. Jangan lo banyak makan ini jagoyo. Ngimbuh ngelanggi. Sedikit makan dan yang halal. Apa kata Imam Syafi'i para jamaah? Disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wa Adabul Mutakallim. Ma syabi'tu mundu 16 sanatan. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i ini. Mungkin ada Samsul. Namun itu jadi kuah lapar. Allahu Akbar. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan di antara makanan yang membantu menguatkan hafalan itu, salah satunya adalah apa? Kismis. Anggur yang dikeringkan itu. Ya. Itu nama kismis. Anggur zabib. Bahasa Arabnya zabib. Al-inabul mujaffaf. Anggur yang dikeringkan. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan metode menghafal para jamaah. Perhatikan nih, kalau antum ingin betul-betul serius menjadi penghafal. Sebutkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ajwadu awqatul hifz. Waktu terbaik untuk menghafal. Al-ashar, sebelum subuh itu. Uras. Baca buku Nabi Rizzi, doa biasa ngereret. Itu waktu terbaik. Summa wasatun nahar, kemudian siang hari. Summal qadah, kemudian waktu subuh. Waktu pagi. Itu waktu bagus untuk menghafal. Nah, kalau kita menghafalkan anak kita, pilih waktu ini. Al-ashar, waktu sahur. Kemudian siang tengah hari. Yang ke berapa? Yang ketiga al-qadah, waktu pagi hari. Kemudian beliau juga mengatakan hifdzu al-lail anfa' min hifdzin nahar. Menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat daripada menghafal di siang hari. Wa waqtul ju' anfaqtu min waqtu syiba'. Waktu lapar itu lebih cepat, lebih bermanfaat daripada menghafal waktu kenyang. Buktinya buruk kepepet, kecap. Ini buktinya para. Entar lapar nih kecap, kita minta maaf. Kata kecap mangan bare. Jelas para jamaah ini? Ya, sampai di sini.
Nah, Allah taala alam. Ada pertanyaan lain? Pak Guru, Pak Guru kan melihat ini. Jazakallahu khairan. Jaza wa jazakumullahu khairan. Terus, Apakah dosa dan kesalahan seseorang itu yang dilakukan masa lalu bisa tanpa azab dan setelah melakukan amal saleh itu, Ustaz? ulang di manjas ketangan kadang-kali je. Apakah Dosa di masa lalu, kesalahan di masa lalu. seseorang di masa lalu bisakah diampuni tanpa azab dengan melakukan amal saleh? Tapi bagus pertanyaannya, Masya Allah Pak Guru. Barakallahu fiik Pak Guru. Apakah ya dosa itu bisa diampuni dengan melakukan amal saleh? Nah, bisa. Tapi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus apa? Bertaubat. Banyak dalil hal itu. Cuman Syekhul Islam yang mengatakan juga diampuni dosa besar. Ya, Syekhul Islam berpendapat dengan amal soleh itu juga apa? Diampuni dosa besar. Berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Di antaranya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapusnya. Jadi kisah yang lain adalah kisah yang sering masyhur, pembunuh 100 nyawa itu disuruh kemana? Tobat, kemudian disuruh apa? Pergi ke tempat orang-orang yang baik, karena di sana banyak orang-orang yang beramal amal saleh. Itu tujuannya. Jelas Pak Guru? Nah, wallahu taala alam. Orang saya oke. Orang saya dua Pak Yu. Ustaz, doa dan ibadah apa yang kita laksanakan menjelang hari raya Kurban ini sehingga ibadah kita berkualitas, afdal dan mantap? Ya, tahu aja ini. Amalan apa yang kita perbuat katanya di 10 awal Dzulhijjah menjelang hari raya kurban agar ibadah kita itu afdal, mantap katanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat ini, kita ini berada pada waktu yang sangat mulia. Berulang-ulang kali yang sampaikan di beberapa masjid. Nabi mensifatinya dengan ahabbu wa afdalu wa a'zamu. Amalan yang paling dicintai, amalan yang paling agung, amalan yang paling utama. Tiga ini. Paling dicintai, paling agung, paling utama. Dan amalan apa saja Pak Guru? Selapu amal soleh. Semua amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama daripada berjihad. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, ini saya sampaikan kemarin, satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini sama dengan 1000 hari di selain Dzulhijjah. Saking mulianya. Jadi Pak Guru, perbanyak takbir, terutama ini para jamaah, ini masih kita lihat lemas-lemas takbir ini. Ya. Jadi dahulu para sahabat itu kayak ombak suara takbir mereka. Sambil pulang jalan angkat bertakbir para jamaah. Agar syiar di Dzulhijjah ini hidup, sunnah di bulan Dzulhijjah ini hidup para jamaah. Ya. Nanti tanggal 9 baru selesai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta jalal ikram. Baru Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Sekarang di jalan di mana-mana takbir. Hidupkan. Ya, ini kesempatan emas para jamaah. Ini momen yang sekali setahun. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi tahun depan. Ya. Jelas Pak Guru? Nah, wallahu taala a'lam. Tuan aman. Ya, masalah istinja Ustaz. Oke, masa istinja. Apa kata ini ngatakan kah? Kan kalau istinja pakai batu kan minimal 3 batu. Ya. Sekarang kalau sudah pakai tisu misalnya
3 lembar atau 3 bungkus? Iya. Ada macam begitu anu kah. Jadi kalau pakai istinja dengan batu kan 3 katanya. Pakai tisu berapa? 3 bungkus atau 3 lembar? Ya 3 Pak. Jelas? Telu minimal itu. Ndek 3 bungkus ya piran ke dijera. Enggak, itu biji cukup. 1 lembar cukup. 2 lembar, 3 lembar cukup sudah itu. Jelas? Nah, wallahu taala alam. Nah, demikian kajian kita pada kesempatan malam ini para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.